Kata Nabi, kalau tidak takut aku memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan, ada apa? Akan aku wajibkan setiap umatku untuk bersiwak ketika wudu. Ada apa? Saking sunnah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, rangkaian daripada tawassul, pembacaan ratib dan kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua hajat-hajat daripada yang hadir ke ini majlis Allah kabulkan hajatnya. Allah yang lagi urusan Allah permudah segala urusannya. Yang punya, yang lagi bisnis Allah lancarkan bisnisnya. Yang lagi dagang Allah hariskan dagangannya. Yang lagi tani Allah berkahkan taninya. Dan yang paling istimewa, minta kepada Allah semoga setiap langkah kaki kita ke sini menjadikan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling istimewa, kita selalu dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ya, istiqomah kita di malam Kamis. Alhamdulillah juga Ustadz Yasin senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah permudah segala urusannya, ditambah-tambah ilmu yang bermanfaat, yang berkah di dunia dan berkah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga Bah Samin juga, semoga Allah lancarkan segala urusannya, Allah kabulkan hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagaimana kita lanjut kepada pelajaran kita, ternyata ada yang kelewat kemarin kita kan, ternyata bukan niat. Ternyata setelah wudu itu bukan, kemarin kita membahas tentang wajibnya wudu. Nah sekarang yang ternyata sini ada juga setelah wajib, yaitu pasti ada yang namanya sunnahnya wudu. Nah kemarin kita setelah membahas bagaimana yang wajib dalam wudu sudah kita ketahui. Nah sekarang tinggal yang sunnah. Apa pentingnya Bib dalam sunnah ini? Bagaimana tidak penting? Kalau kita mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Sunnah ini perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengharap syafaatnya, yang mengharap ridhonya, hendaknya senantiasa melakukan daripada sunnah-sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u yajma'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan kelak di yaumil kiamah bersama siapa idolanya. Kalau kita idolanya Nabi Muhammad, otomatis dipastikan kita kumpul bersama Nabi Muhammad. Tapi jangan sampai kita ngaku cinta semua umat Nabi, pasti ketika ditanya cinta sama Nabi cinta. Tetapi kenapa untuk melaksanakan sunnahnya berat? Kenapa ketika diajak pengajian susah, diajak zikiran, tawassulan, salawatan Nabi susah? Tapi bilangnya cinta, berarti ini cintanya cuma cinta di mulut, tapi tidak sampai ke salam sanubari kepada hatinya. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majlis ini, rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu ada, bukan hanya di mulut, tetapi sampai kepada hati kita, dan telah sampai di hati kekal itu semua, sehingga mengundang atau mengundang daripada rahmat Allah, mengundang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini sunnah daripada wudu, yaitu wa min sunnanihil wudu, di antara sunnahnya wudu yaitu tasmiyatu awalil wudu, yaitu sebelum membaca yang lain kita dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian bahkan dikatakan ketika kita memegang air, disunnahkan yusannu an ya'tiya bi ta'awuz qabla bismillah. Bahkan disunnahkan, dianjurkan, yaitu ternyata ta'awuz dulu
sebelum bismillah, yang berbunyi, yang doanya an ya'tiya bi dzikri ba'daha wa huwa alhamdulillahilladzil islami nur, alhamdulillahilladzil islami wa ni'matihi, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wa islama nuran, rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahduruna. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di antara fadilah bismillah ketika digunakan atau dibaca ketika wudu, kata Nabi SAW berkatakan, annahu ija qala bismillahirrahmanirrahim taharat a'dha'uhu wa wudu'uhu, ay taharat jasaduhu kulluhu. Siapa orang, kata Nabi, yang membaca bismillah ketika wudu, maka akan disucikan anggota badannya. Maka otomatis berarti nggak salah ada hadis Nabi, man mata ala wudu mahuwa mata syahidan. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, memiliki wudu, maka insya Allah matinya akan dianggap mati syahid. Orang kalau yang mati syahid otomatis dia akan lepas daripada hisaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa. Bahkan kalau kita dalam sejarah dikit, dalam riwayat berkahnya wudu, Sayyidina Bilal ibn Rabah, ketika itu Nabi SAW bermimpi masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surga itu terdengar suara sendalnya Sayyidina Bilal ibn Rabah. Kata Nabi, ini kan Bilal belum meninggal, kok suara sendalnya sudah nyampe ke surga. Akhirnya ketika bangun di esokan hari, Sayyidina Bilal ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya Bilal, amalan apa yang membuat engkau sehingga mendahuliku untuk masuk surganya Allah? Kata Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, mendahului Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya jawab Nabi Bilal, ya Rasulullah, enggak ada amalan yang aku kerjakan melainkan illa indama hadasani faqad tawaddu'a. Tidaklah Rasulullah, ketika aku berhadas aku berwudu, dan aku berwudu melaksanakan sunnah-sunnah atau ajaran yang kau ajarkan. Berarti apa? Bukan hanya sekedar wudu Nabi ini, tapi wudu dia juga menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga lihatlah, sendalnya sudah mendahului surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Gambaran yang amat sangat luar biasa. Di dunia saja sudah Allah perlihatkan bagaimana keistimewaan Sayyidina Bilal ketika melaksanakan apa dan istimewaannya ketika dawam wudu, ya. Tapi wudunya menjaga dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika sebelum wudu tadi anjurkan bismillahirrahmanirrahim. Ya baca a'udzunya rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Terus kemudian di antara sunnahnya wudu apa? Minha asywak, yaitu di antara sunnahnya wudu memakai siwak. Ya. Kenapa dianjurkan memakai siwak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lau lam yakun minha illa qaulu sallallahu alaihi wasallam as-siwakul mutahhar lil fammi mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut, wa mardatun lirabbi, dan perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siwak nih seperti ini nih. Ini kan siwak. Ini hal yang sepele sebenarnya. Nah, tapi subhanallah, ini yang sepele seperti ini, bahkan kata Nabi, man salatu bisiwakin khairi min sab'ina wa isna derajat bighairi siwak. Salat seseorang pakai siwak maka lebih istimewa ketimbang orang yang salat 27 rakaat. Masya Allah. Siwak ini hal sepele. Berapa sih? Enggak nyampe ratusan ribu. Harganya cuma 15.000, mahalnya murahnya 10.000. Harga yang 10.000 ini lebih daripada rokok kita yang rokoknya, yang mungkin sehari habis sebungkus, 2 bungkus yang 15, 17.000, 20, 30.000. Tapi kenapa siwak yang begitu murah tapi fadilahnya yang amat sangat luar biasa nggak kebeli? Padahal ini siwak yang amat sangat luar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laula asyaqqa ala ummati la amartahum bisiwaki ma'a kulli wudu.
Kata Nabi, kalau tidak takut aku memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan, ada apa? Akan aku wajibkan setiap umatku untuk bersiwak ketika wudu. Artinya apa? Saking sunnah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Bahkan di sini wa ahkamuhu arba'atun. Hukum-hukum siwak di sini ada 4. Ya, ada ulama di sini ada 4. Hukum siwak ini fa innahu taratan yakunu wajiban in tawaqqafa alaihi izalatun najasah aw rihil kariha fi nahwi jum'ah. Satu, hukum siwak ini bisa menjadi wajib. Terkadang hukum siwak ini bisa menjadi wajib. Bagaimana bisa menjadi wajib? In tawaqqafa alaihi izalatun najasah. Ketika untuk menghilangkan yang najis di mulut. Ima ada bekas apakah mungkin ada daging kah atau apa yang najis di mulut, maka itu hukumnya menggunakan siwak bukan lagi sunnah, jadi hukumnya wajib. Wataratan haroman, dan bisa juga menggunakan siwak ini menjadi yang kedua, siwak ini bisa hukumnya menjadi haram. Seperti apa? Seperti kaistimal siwak al-ghair bi ghairi iznihi wa lam ya'lam ridahu. Seperti seseorang yang menggunakan siwak orang lain tanpa izinnya. Misal si Ajis pakai siwak Habib nih tanpa izin, nggak tahu tuh Habib itu apa enggak, dipakai sama si Ajis. Otomatis ketika Habib nggak ridho, itu hukumnya diharam, bukan mendapatkan sunnah, malah mendapatkan Wah, cenah si Ajis mumpung cenah akan teh mumpung aya siwak ya. Dan sudah nafas luar biasa, pakai bener usaha. Nah, ulah. Ya, jangan memakai siwak maka sembarangan, tapi memang harus jelas-jelas punya kita. Kenapa? Itu tadi hukumnya haram. Yang ketiga, nih hukum bersiwak yang sunnah, yang wajib sudah, yang haram. Sekarang wataratan yakunu makruhan. Bisa jadi hukum menggunakan siwak ini menjadi makruh. Wajib bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh haram, bisa juga menjadi Bagaimana bisa menjadi makruh? Seperti kaistimaluhu tulan bi ghairil lisan. Makruhan min haysul istimal ka'an yasta'miluhu tulan bi ghairil lisan. Artinya apa? Seperti dia menggunakan di bulan puasa setelah tergelincirnya matahari. Matahari, jadi kalau di pagi masih sunnah. Pas habis siang, juhur lah, anggap mulai juhur ke bawah, tiba-tiba pengen menggunakan siwak, biar nggak bau katanya, biar enak menggunakan. Terus yang terakhir, yang keempat, wataratan yakunu manduban, dan siwak ini akan menjadi hukumnya sunnah seperti bil wudu, ketika di dalam wudu, juga seperti kita mau melaksanakan sholat. Nah, itu jadi sunnah. Atau ketika mau kumpulan seperti ini, wah anak takut bau, ya sudah gunakan siwak. Atau mau baca Quran digunakan untuk siwak. Jadi kalau padalah siwak ini amat sangat luar biasa. Kenapa amat bilang sangat luar biasa? Di antara padalah siwak akan memudahkan dicabutnya ruh kita. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW ketika beliau di akhir hayatnya sakaratul maut, beliau tidur di pangkuannya daripada Sina Aisyah radhiyallahu anha, minta Sina Aisyah agar dilembutkan. Ini dilembutkan seperti ini. Digigitkan lembut supaya apa? Terus minta disiwaki Nabi Muhammad. Telah minta disiwaki, enggak lama kemudian pergilah ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Siwak ini akan mempermudah untuk meninggal. Artinya apa? Bukan meninggal cepat meninggal. Maksudnya apa? Mencabut ruh. Kalau mudah meninggal berarti wah malah makan siwak entar mau cedaman. Jadi salah, jangan salah. Maksudnya mempermudah itu memudahkan ruh dicabut. Kan suka ada yang meninggal, maaf juga. Nah, begitu kan? Itu apa? Berarti ruhnya susah dicabut. Mungkin karena banyak dosa kah? Mungkin karena emang disiksa sama malaikat kah, dan bagaimana kah? Jadi di antara padalah siwak, jangankan dikantongi saja itu sudah mendapatkan pahala Jadi
Siwak ini amat sangat luar biasa apa? Walaupun nggak niat untuk menggunakan siwak, dikantongi saja sudah mendapatkan pahala sun. Maka yang apa, kalau orang biasa menggunakan siwak itu paling kuat sebulan. Kenapa emang Bib? Awet mah awet, tapi cepat hilang. Kenapa? Karena setannya paling benci. Jadi apa paling benci? Dikantongi doang dapat pahala, apalagi diguna. Nah itu. Jadi setan itu paling benci sama siwak. Habis dulu di pondok, baru beli seminggu hilang, seminggu hilang. Alhamdulillah nih, dia sekarang nih baru sekarang apa nih? Kemarin nih terakhir habis lebaran. Tumben nih baru awet nih. Itu biasanya paling lama sebulan hilang. Dan nggak tahu kemana tiba-tiba hilang aja. Kenapa? Subhanallah, dibilang bohong tapi ya itu fakta. Karena setan nggak mau kita itu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Atau bayangkan sholat 1 rakaat mendapat pahala 27 rakaat berkat siwak. Coba aja. Siwak seperti ini, barang yang anggap murah cuma 15.000 mahalnya, paling mahal 20.000, nggak nyampe 50.000, paling 10.000. Tapi subhanallah, inilah kayu yang seperti ini bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, ridhonya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa siwak ini, jangan sampai diremehkan. Bahkan dalam sejarah, dulu sahabat Nabi kita Muhammad terakhir, setelah Nabi kita Muhammad, ini tentang siwak aja dulu ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah, sahabat Nabi Muhammad SAW ketika itu perang yang dipimpin oleh salah satu sahabat Nabi, Amr bin As, kalau nggak salah, Amr bin As, adapun sahabat Nabi itu perangnya kalah terus. Akhirnya dia istikharah. Ini harus ada apa, kesalahan apa gitu. Padahal kita sebelum perang doa dulu, ajan dulu, minta doa dulu kepada Allah, dan juga minta doa berkah tawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia tahu istikharah, sudah 3 hari 3 malam kalah terus umat Islam. Tumben gak biasanya. Akhirnya singkat cerita, ini pemimpinnya, qaidunnya dari pemimpin daripada perang ini dimimpikan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memotong daripada tangkai siwak. Dibagikan itu tangkai siwak kepada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibagikan yang itu sekitar 1.000 orang, dibagikan itu siwak. Dibagikan seorang satu. Ini siwak. Akhirnya mereka sholat dulu, sholat hajat, agar minta dimenangkan dalam peperangan membela agama, bukan perang daripada membela perut ya. Sahabat itu nggak ada isinya perang membela perut, perang membela harta, nggak ada. Sahabat itu kalau namanya perang berarti perang dengan orang kafir. Nah, sahabat dihina gimana pun mereka sabar. Tapi kalau sudah agama yang dihina, maka nggak ada urusan. Nyawa murah baginya, maka agama mahal bagi para sahabat. Akhirnya ketika siwak dikantongin, dia bawa sama sahabat dengan izin Allah, dengan syariat musabab hakikat Allah yang memenangkan. Tapi sabab melaksanakan sunnah Nabi Muhammad yang disepelekan ini, menanglah. Itu tercatat dalam sejarah sirah nabawiyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bawa siwak? Apa hikmahnya? Diceritakanlah yang tadi itu. Sahabat Nabi ketika perangnya kalah, tapi membawa siwak dengan syariat, sebab membawa siwak dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Apa hikmahnya? Karena sahabat menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad. Itu man raghiba an sunnati falaysa minni. Awas, jangan meremehkan sunnah Nabi. Karena Nabi, siapa orang yang membenci sunnahku, maka orang tersebut bukan golonganku. Hati-hati ya. Ini mah sunnah ini biarin ya, betul. Sholatnya sah saja. Bukan berarti nggak pakai siwak sholatnya nggak sah, wudunya nggak sah. Ini mah bukan berarti ngomong sah nggak sah, tapi inilah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ada kata ulama dikatakan di antara mustajabud doa, kalau kita ingin dikabul doa, sebelum berdoa itu bersiwak dulu. Siwak ya, cara bersiwak begini yang sunnahkan. Nah, cara bersiwak begini. Ya, ini 2 begini. Ya, bukan begini. Dapat sunnah juga, cuman kurang afdol. Nah, begini. Angka 8. Gitu. Ya. Ke kanan dulu, naik tadi ke atas. Nah, ini. Cara sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau gini-gini juga dapat sunnah, cuman kalau pengen lebih afdol seperti itu. Dari kiri, tarik ke kanan. Set, dari ke bawah ke atas. Nah ini. Bahkan Anda menguatkan gusi-gusi gigi kita. Makanya orang-orang dulu yang sering bersiwak itu
para ulama-ulama kita nggak ada giginya yang ompong, sakit gigi. Itu kan anak-anak sekarang. Kenapa? Siwakan nggak mau, ngerokokan masya Allah. Ngerokok, makanan yang nggak dijaga. Jadi ya segala penyakit gampang datang. Dan insya Allah orang yang selalu menjaga siwaknya, menggunakan siwak untuk niat sunnah Nabi Muhammad, insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siwak ini paling istimewa apa? Dikantongin doang udah dapat sunnah, apalagi diguna. Nggak usah niat lagi. Jadi itu daripada keistimewaan menggunakan siwak. Masih panjang ini, insya Allah nanti minggu depan kita masih membahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Mudah-mudahan berkat kita membahas sunnah Nabi Muhammad SAW, Allah ridhoi kita. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Tidaklah kita keluar daripada majlis taklim ini melainkan dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga semoga yang paling istimewa kita minta kepada Allah, senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa laqad salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عيدا نضاسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.